Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak Tutorial Anak Kampung. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama cara membuat desain mengenai fashion. Jadi kalau yang sebelumnya desain kita hanya bertemakan bagaimana mempromosikan makanan, sekarang kita membuat desain dengan tema fashion. Jadi kita mempromosikan dagangan kita di bidang fashion. Kira-kira seperti ini desain yang bakal kita buatkan. Seperti biasa, sebelum kita mulai mendesain sebuah karya tertentu, kita harus menentukan apa-apa saja yang menjadi elemen di dalam desain tersebut. Kemudian ukuran dari desain kita, lalu skema warna yang kita perlukan seperti apa, ya. Oke. Di sini kita berpatokan pada ini saja ya, biar tutorialnya terarah. Di sini ada beberapa elemen, ada elemen gambar, foto maksud saya, kemudian ada ikon-ikon, kemudian ada tulisan dengan jenis tulisan seperti ini, kemudian ada foto tetapi berada di dalam shapes yang berbentuk segi 6 seperti itu. Kemudian ada yang berwarna natural dan ada yang dimodifikasi dengan warna mengikuti warna skema warna. Ada warna hitam, ada warna cyan, ya gitulah sebutannya. Oke. Kemudian di sini latar belakangnya ada dua, kita bisa bilang gradien karena dari warna putih kemudian ke warna abu-abu seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui semua elemen tersebut, kita akan mulai membuatkan atau menentukan kita mau mulai dari mana. Nah, saya sarankan kita mulai dari membuat latar belakangnya dulu. Latar belakangnya adalah warna putih dan warna ini abu-abu. Oke, saya perkecil dulu. Nah, secara default kan warna putih ya untuk lembar kerja. Lembar kerja kita lembar kerja widescreen atau 16:9. Kalau misalnya kita butuh ukuran yang tidak seperti ukuran normal, kita bisa menggunakan cara yang sudah saya sampaikan di tutorial sebelumnya. Jadi kalau Anda misalnya mau ubah lembar kerja, silakan Anda cek caranya bagaimana di tutorial saya yang sebelumnya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Di sini lembar kerjanya berwarna putih. Saya akan tambahkan saja ini bagian yang agak kecil di bagian bawah menggunakan warna dasar abu-abu. Saya bisa pakai insert kemudian shape lalu ambil rectangle. Kemudian fill-nya saya ubah menjadi warna abu-abu terang. Kemudian outline saya hilangkan, lalu digeser kira-kira segini, ditarik sampai ke kanan, lalu geser ke bawah. Oke ya, seperti itu. Kira-kira nanti ini kita bisa adjust, bisa kita atur lagi. Oke, berikutnya sudah ada tampilan latar belakang seperti ini. Kita akan membuatkan ini segi 6 ini atau hexagon ya kalau saya tidak salah. Insert kemudian shapes, lalu ambil di bagian basic shapes ini ada yang segi 6 ini hexagon. Oke ya, kemudian kita buatkan
seperti ini. Tanpa menggunakan tombol shift pun tidak apa-apa, karena kita akan sesuaikan dengan lembar kerja yang ada, lembar-lembar kerja yang ada, karena kita akan membuatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segi 6 seperti ini. Oke ya. Ini saya perbesar lagi, kira-kira oke, kira-kira segini. Lebarnya saya tambahkan lagi. Oke, kira-kira segini. Taruh di sini. Nah, ini saya karena ini sisi yang tajamnya ini harus berada di atas, jadi kita putar saja. Anda bisa putar menggunakan ini, bisa. Tapi kalau perputarannya yang langsung bisa langsung jadi, itu bisa menggunakan rotate. Kemudian ambil rotate right. Oke. Jadi akan berubah 90 derajat. Berputar 90 derajat, kemudian kita tempatkan kira-kira di sini. Lalu ini kita copy. Kita copy kira-kira segini. Ini lagi kita copy. Oke, seperti itu. Setelah itu kita geser ke kanan. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian sambil Anda lihat ya, tampilannya akan seperti ini nanti. Jadi segi 6 yang berada di sebelah paling kanan itu terpotong memang. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan copy, jadi kan ada 7 ya. 7 segi 6. Jadi kita copy ke atas. Ingat menggunakan tombol kontrol. Kita tempatkan di sini. Diperkirakan saja lebarnya, jangan sampai terlalu ini ya, terlalu jauh, kira-kira segini. Oke, seperti itu. Kemudian kita copy lagi segini. Mohon maaf karena di luar lagi banyak suara anjing tetangga. Kita tempatkan kira-kira seperti ini. Kita bisa aja saja kira-kira seperti ini. Kemudian oke, bisa seperti itu. Ini bisa kita naikkan sedikit ke atas. Pokoknya dilihat saja supaya tampilannya semua perpotongan ini rata ya, bukan rata, maksudnya simetris. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, tampilannya sudah seperti ini ya, Anda bisa lihat tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita blok semuanya. Ingat cara bloknya seperti apa? Anda pakai tekan tombol kontrol, kemudian klik, jangan dilepas tombol kontrolnya, lalu dilepas kontrol, maka semuanya terselect atau sudah kita pilih, lalu ambil outline-nya kita hilangkan. Caranya klik ini lalu pilih no outline. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang ini kita akan buatkan warnanya seperti warna ini. Kita bisa ambil fill, lalu kita ambil yang ini ya. Kemudian ini pun sama, kita buatkan kalau misalnya mau langsung buat sama warnanya seperti itu, Anda tinggal tekan tombol kontrol dan huruf Y ya. Jadi aktivitas yang kita buat terakhir akan bisa dilakukan atau redo dengan menggunakan kontrol Y. Oke. Kemudian di sini kita buatkan warna hitam. Oke, udah tampilannya sudah seperti ini. Kemudian kita akan masukkan fotonya. Nah, kebetulan saya ada ambil beberapa foto. Bisa kita buatkan foto
fashion apa yang kita mau tampilkan yang menjadi andalan istilahnya, menjadi apa ya, kebanggaan kita untuk bisa dijual. Di sini saya menggunakan foto yang sudah saya siapkan, insert. Kita klik di sini dulu. Ada 4 foto. Kita klik foto yang pertama, klik kanan, ambil format shapes. Lalu fill-nya kita ubah dengan ini, picture or texture fill, insert. Lalu kita ambil from of file. Kita ambil gambar yang pertama adalah gambar yang ini. Gambar ini ya. Kemudian biar tampilan gambarnya tidak mengikuti shapes yang kita buat, kita klik yang ini, rotasi with shape. Oke, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua kita bisa ambil juga dengan menggunakan cara yang seperti tadi ya. Kita ambil yang ini, kemudian hilangkan ini tanda centang ini, lalu ambil yang ini, kita pilih lagi foto yang lainnya. Ini misalnya kita ubah, kemudian yang ini kita ambil lagi gambar yang lainnya, yang ini. Oke ya. Nah, seperti itu sudah jadi. Kemudian kalau misalnya gambarnya kita perlu ubah-ubah sedikit, bisa. Misalnya seperti di contoh ini kan gambarnya, kalau yang ini yang colorful, yang natural ya, yang memang foto dari fotonya. Sementara yang dua ini itu kan fotonya warnanya berbeda. Nah, kita bisa ubah menggunakan warna. Klik dua-duanya yang mau diubah, lalu ambil format yang ini ya, format yang picture tools, bukan yang drawing tools, yang picture tools. Lalu ambil color, kemudian ambil yang ini, blue accent color wonder. Nah ini, jadi warnanya bisa mengikuti skema warna yang sudah kita bentuk seperti itu ya. Oke, kemudian kalau ini sudah selesai, terus kita buatkan ini gambar-gambar icon fashion ini. Nah, Anda bisa menggunakan, kalau di internet banyak ya, bertebaran. Anda bisa buat, bisa masuk ke internet lalu dicari dengan keywordnya adalah fashion icon, maka nanti akan muncul banyak sekali icon mengenai fashion yang bisa Anda ambil dan tempatkan di desain. Nah, di sini saya ambil yang sudah saya buatkan di sini biar lebih cepat. Nanti Anda silakan pakai internet ya. Kemudian saya tempatkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah kalau misalnya kita sudah tempatkan di lembar kerja setelah kita ambil dari internet, kan sebelumnya itu tidak ada tanda ini nih, tanda bayangan, oke? Atau shadow. Bagaimana cara membuat shadownya? Itu kita bisa menggunakan format, lalu ambil, jadi setelah kita select semuanya, kita ambil format, lalu ambil picture effect, lalu ambil shadow. Nah, di sini kita shadownya mau ke arah kiri, mau ke arah bawah, terserah. Nah, kebetulan di sini saya pilih yang ini, ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu warnanya pun kalau dari internet tidak warna seperti ini. Warnanya bisa bervariasi. Bagaimana caranya mengubah biar warnanya mengikuti skema warna yang kita sudah buat atau sudah kita tentukan? Maka kita bisa menggunakan, kita select semuanya, ambil color, baru pilih yang warna ini. Atau salah satu warna yang kita inginkan. Saya pilih warna ini, blue accent color one light, sama seperti yang ini. Karena skema warnanya kita mengikuti skema warna yang sudah kita tentukan dari awal. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuatkan hal-hal yang tambahan-tambahan tulisan. Kita buatkan tulisan di sini. Kita buatkan tulisan fashion sale. Oke. Fashionnya kita ubah dengan warna ini. Kemudian sale-nya kita pertebal.
ini tulisan yang atas kita ubah tulisan jenis tulisannya atau jenis fontnya dengan yang ini Band Script Light. Silakan Anda mengubah sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tidak masalah. Di sini saya pakai yang ini. Kemudian yang cell saya ubah dengan keluarganya Band Script. Saya ubah dengan yang semi bold seperti itu. Setelah itu saya perbesar. Cara perbesarnya kalau mau langsung dari keyboard Anda bisa pakai tombol kontrol dengan bracket yang kurung tutup, tapi bukan kurung tutup Kurowa, bukan kurung tutup biasa, tapi kurung tutup yang kotak gitu. Oke. Kemudian saya ubah di sini, ini terlalu besar, saya ubah jadi 40 atau 50 lah. Seperti itu. Kemudian sini tulisannya bisa dibuatkan tulisan berwarna abu-abu. Saya bisa pakai insert, kemudian text box, lalu saya ketik di sini misalnya Anda pakai kata-kata sendiri lah ya. Misalnya semua hal tentang fashion ada di sini. Silahkan kunjungi website kami atau langsung kunjungi gerai kami. Misalnya seperti itu. Terus Anda tempatkan di sini. Kita geser dulu. Tempatkan di sini. Usahakan sejajar ya dari atas dengan bawah. Kemudian ini kita ubah menjadi warna abu-abu agak tua ini. Oke. Kemudian jenis hurufnya kita pakai jenis huruf ini saja, tapi kita kurangi ukuran hurufnya kira-kira seperti itu. Nah, ini kita perlebar sedikit supaya dia tidak terlalu kosong di sini. Oke. Lalu kemudian ada box warna hitam. Kita pakai insert, kemudian shapes, lalu rectangle. Kita buatkan di sini. Tarik ke kanan sampai di sini kira-kira. Kemudian atasnya kita tambahkan, kita buat ukurannya selebar ini ya. Selebar ini. Ukuran ini, sisi segi 6-nya ini. Lalu kita outline-nya kita hilangkan, kemudian shapes-nya kita ubah menjadi warna hitam. Seperti itu. Lalu kita buatkan tulisannya pakai insert, kemudian teks kita tuliskan up to, atau kalau mau pakai bahasa Indonesia juga bisa. Atau di sini kita pakai bahasa Inggris saja ya. Up to misalnya 50%. Ini kita ubah warnanya jadi warna putih dulu. Oke, 50% diskon. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita perbesar. Ini kita ubah, kita kurangi sedikit warnanya, ukurannya 28 lah. Kemudian yang ini kita ubah lagi 30 misalnya. Kemudian ini kita perbesar karena ini yang jadi ini kan, yang jadi apa namanya, yang ditonjolkan ya. Dan kita geser sejajar dengan di atas ya. Kita geser turun ke bawah sedikit, kira-kira segitu. Kemudian jenis hurufnya tetap saja. Kita mengikuti jenis huruf yang ini. Kemudian di bagian bawah kita bisa masukkan ini tulisan-tulisan informasi untuk kontak. Jadi kita bisa buatkan teksnya di bawah, call us atau hubungi kami ya.
hubungi kami. Info lebih lanjut, info lanjut, hubungi kami _2. Nah, seperti itu. Warnanya kita tambahkan dulu teks yang lainnya. Plus 62 821 9969 8799, kemudian nama websitenya seperti itu. Oke, ini tulisannya kita buatkan tulisannya sama seperti tulisan yang atas ya, jenisnya kita pakai yang light dengan ukuran yang agak lebih kecil. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian warnanya kita ubah menjadi warna mengikuti warna yang ini. Lalu yang di bawahnya, karena ini merupakan yang kita tonjolkan dari informasi ini, maka kita pakai yang lebih besar. Jadi ukurannya tetap 18, ini 18, tapi kita pertebal. Kemudian yang Silitome kita yang alamat websitenya kita buatkan warnanya menjadi warna ini abu-abu. Oke ya, seperti itu. Kita perkecil sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tempatkan di sejajar dengan ini. Oke, naikkan sedikit. Oke, seperti itu ya. Saya hapus dulu ini. Oke, sekarang tinggal kita lihat, coba kita lihat dulu. Bisa tekan tombol F5, lalu kita lihat. Oke, tampilannya sudah seperti ini ya. Sangat mudah cara membuatnya, cuman kita perlu tahu cara menempatkan teksnya ada di sebelah mana, warna teksnya seperti apa, kemudian warna skema warnanya seperti apa, ukuran besar kecil teksnya seperti apa, tambahan-tambahan pemanis seperti icon-icon seperti apa. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kalau kita sudah mengetahui cara membuat segi 6, cara membuat kotak, cara membuat warna, kita sudah tahu. Tetapi bagaimana kita menempatkan elemen-elemen itu sehingga menjadi bagus desain kita, yaitu harus kita pelajari. Seperti itu ya. Oke. Setelah itu kita simpan seperti biasa, file save as. Kemudian kita simpan misalnya dengan desain promosi fashion. Lalu kita simpan di bagian pictures. Kita ambil yang JPEG, kemudian save. Just this once, diklik, selesai. Kita masuk ke pictures. Ini. Nah, ini tampilannya yang sudah jadi. Oke, ini tampilannya. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan kalau misalnya Anda mendapati kesulitan dalam membuat desain seperti ini, silakan menghubungi saya, entah itu lewat komen atau lewat alamat email. Silakan ya. Atau komen-komen apa saja, silakan yang berhubungan dengan tutorial ini. Kita akan jumpa lagi di tutorial mendatang. Amole, nare.